Isih celek diwulang ngaji, sok yen gedhe supaya ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq, nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirun, jamaah Musalla Al-Ikhlas yang mudah-mudahan kita senantiasa berada di bawah naungan rahmat dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, kita bisa kembali berkumpul bersama-sama, bermuwajjahah, bermusafahah dalam rangka menjaga keistiqomahan kita mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim, dengan harapan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan keberkahan dan rahmatnya kepada kita, dan mudah-mudahan rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada dalam diri kita karena sebab keistiqomahan kita di dalam mengkaji dan meneladani perintahnya Rasulullah untuk mendalami agama, itu bisa mempengaruhi keluarga kita, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan menurunkan keturunan yang salih dan salihah. Dan mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan apa yang kita amalkan selama ini tercatat menjadi bagian umatnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa mendapatkan barakah syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah, dan pada akhirnya Allah pertemukan kita dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah, wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa abaihi wa ikhwanihi minan nabiyyin wal mursalin wal malaikatil muqarrabin was sahabati wal qarabati salawatullah wa salamuhu alaihim ajma'in, thumma ila ruhil imamil qutbi rabbani sayyidil syekh Ahmad bin Muhammadin at-Tijani radhiyallahu ta'ala anhu nardah, wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khulafaihi wa muqaddamihi wa ashabihi wa ahbabihi minal insi wal janni ridwanallahu ta'ala anhum ajma'in, wa nakhussu khususan ila awliya'id is'a bijawa wa usulihim wa furu'ihim wa awanihim, wa nakhussu khususan ila muassis Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari, Ki Haji Asad Samsul Arifin, Ki Haji Wahab Hasbullah, Ki Haji Bisri Sansuri, wa usulihim wa furu'ihim wa awanihim. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yanbaghi lan sepantese alla yakuna apa yen to ora ana fil kitabi ing dalem kitab syai'un apa suwiji-wiji, wa yanbaghi lan sepantese alla yakuna apa yen to ora ana iku fil kitabi tetep ing dalam kitab syai'un apa suwiji-wiji minal hamrati saking werna abang, fa innaha maka saktuhune al hamrah sani'ul falasifati iku penggaweane pira-pira wong kang ahli filsafat.
la sani'us salafi ora penggaweane para salaf, wa mim masyayikhina lan iku tetep setengah saking pira-pira guru kita, man utawi sapane wong kariha iku sengit isti'mal al murakkabil ahmari ing anggunakaken kendaraan kang warna abang, wa min ta'zimil ilmi lan iku tetep setengah saking ngagungaken ilmu, ta'zimus syuraka'i utawi ngagungaken pira-pira kanca ing dalem belajar ilmu. Wa man lan utawi man sapane wong iku ya ta'allamu belajar sapa man minhu setengah saking man. Wa man lan utawi sapane wong ya ta'allamu iku belajar sapa man minhu setengah saking ustad gitu ya, setengah saking guru. Wa tamalluqu mazmumun lan utawi dedemenan mazmumun iku den celo illa fi talabil ilmi angin tetep wa tamalluqu lan utawi dedemenan mazmumun iku den celo illa fi talabil ilmi angin ing dalem nyuprih ilmu. Fa innahu moko satuhune kelakuan iku yang bagi sepantese opo ayyatamallaku yento dedemenan sopo talabul ilmi sapa talibul ilmi li ustadzihi maring gurune talibul ilmi wa syurakaihi lan kanca-kancane talibul ilmi liyastafida supaya merkoleh faedah sapa talibul ilmi minhum setengah saking ustad lan syuraka. Wa yambaghi lan sepantese li talibil ilmi kedue wong kang nyuprih ilmu apa ayyastami'a yen to mirengaken al ilmah ing ilmu wal hikmah lan hikmah bit ta'zimi hale kelawan ta'zim wal hurmati lan hormat. Wa in sami'a lan senajan wis ngerungu sapa talibul ilmi mas'alatan ing mas'alah wahidatan kang suwiji wa kalimatan lan kalimat wahidatan kang suwiji alfa marratin ing dalem 1000 ambalan kila den dawuhaken apa man lam yakun man utawi sapane wong lam yakun kang ora babar pisan ana sapa man kila den dawuhaken apa man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin utawi man sapane wong lam yakun ora babar pisan yakun ana apa ta'zimuhu ketakzimane man ba'da alfi marratin ing dalem sakwisane 1000 ambalan ka ta'zimihi iku kaya ta'zimi man fi awwali marratin ing dalem permulaane ambalan. Falaisa moko ora ono sapa talibul ilmi bi ahlil ilmi iku termasuk ahli ilmu, iku tetap termasuk kategori ahli ilmu. Jadi kelanjutan daripada bab tentang mengagungkan, memuliakan dan menghormati ilmu itu adalah menghormati warna. Jadi kata beliau termasuk menghormati ilmu dan mengagungkan ilmu itu ketika mencatat ilmu tidak mencatat dengan tinta yang berwarna merah. Wa yambaghi alla yakuna fil kitabi syai'un minal hamrati. Tidak menulis ilmu yang dia pelajari dari gurunya atau penjelasan yang didengar dari gurunya dengan tinta yang berwarna merah. Kenapa? Fa innaha sani'ul falasifah. Karena itu kebiasaan orang-orang filsafat, bukan kebiasaan para salaf kita. Dan kata beliau, muallif kitab, dari sekian banyak guru-guru kami, katanya, ada yang membenci atau tidak menyukai menggunakan kendaraan yang berwarna merah. Sampai kendaraan aja nggak mau, Pak. Maksudnya kendaraan yang menjadi sarana dia berangkat menuju mencari ilmu. Itu nggak mau.
Makanya saya pilih yang hitam, nggak ada stripnya, gitu loh. Karena saya ngamalin ini, gitu loh. Itu. Nah, mana Pak Yasin itu? Motornya kan ada merahnya itu, orangnya nggak hadir itu. Jangan-jangan dia tahu babnya ini, itu takut kena pancing itu. Gitu, Pak. Hah? Ada merahnya, Pak. Ada strip merahnya, Pak. Oren kan? Tapi ini kan tidak semua para masyayikh, kan dia bahasanya kan wa min masyayikhina. Dari sekian banyak guru-guru kami, man kariha, ada seorang guru kami itu yang bahkan tidak menyukai kendaraan yang dijadikan sarana mencari ilmu atau mengajarkan ilmu berwarna merah. Ya mungkin ya, kalau paham saya mungkin karena ada hadis Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai kebiasaan satu kaum, maka dia termasuk golongan kaum tersebut gitu. Mungkin ihtiyatannya, berhati-hatinya dari ancaman hadis itu gitu. Kemudian wa min ta'zimil ilmi, dan termasuk menghormati, memuliakan, mengagungkan ilmu, ta'zimu syuraka, yaitu memuliakan, mengagungkan, menghormati teman-teman satu perguruan dengan dia. Wa may yata'allamu minhu, dan orang yang juga ikut belajar dari gurunya. Loh, apa bedanya Gus syuraka dengan man yata'allamu minhu? Gampangnya begini, Pak. Dalam satu sekolahan kan tidak semuanya satu kelas kan? Nah, itu. Nah, yang satu kelas itu namanya syuraka. Yang satu kelas namanya syuraka. Ya kan? Nah, wa may yata'allamu minhu, man-nya itu adalah orang yang lain kelas sama kita. Bisa kakak kelas atau adik kelas. Nah, itu loh ya. Paham ya? Jadi bedanya syuraka dengan man yata'allamu minhu, itu adalah teman satu kelas, satu mata pelajaran, satu guru. Dan wa may yata'allamu minhu itu adalah teman satu sekolahan aja, tapi tidak satu kelas, tidak satu mata pelajaran, tidak satu guru, kan gitu. Tapi ada di lingkungan sekolahan itu. Atau mungkin satu guru, tapi beda kelas, gitu. Nah, gitu Pak. Itu bedanya. Kemudian, wattamalluku madzmumun, berkasih-kasihan, atau kalau bahasa gampangnya itu cari muka, caper, cari perhatian. Itu tercela. Illa fi talabil ilmi, kecuali dalam rangka mencari ilmu. Fa innahu, maka sesungguhnya caper itu, cari perhatian itu, atau menjilat gitu ya, menjilat itu harus kepada guru, kepada teman satu kelas. Jadi kalau menjilat kepada guru, cari muka sama guru, cari perhatian guru dan teman-teman yang sekelas dengan kita, itu malah dianjurkan. Selain itu tercela, cari muka sama orang kaya, cari muka sama pemerintah, cari muka sama, itu nggak boleh. Tapi kalau dalam rangka mencari ilmu, kita memuji-muji, ya kan, memuliakan, kita cari perhatian, menjilat gitu kan, itu nggak ada masalah dalam rangka mencari ilmu. Untuk apa? Liyastafida minhum, agar supaya kita mudah mendapatkan faidah minhum, dari guru dan teman-teman. Faidah apa? Faidah ilmu. Ya, misalkan nih Pak, kasih contoh gini misalkan nih. Suatu saat sampean sakit, sehingga sampean tidak masuk di salah satu kelas pelajaran. Nah, karena selama sampean ada di kelas itu tidak bersikap baik kepada teman-teman satu kelasnya, maka ketika sampean tidak masuk, ya kan, sampean nanya kemarin pelajarannya apa, nggak tahu, pasti begitu. Nggak tahu, ya urus saya sendiri, urusan lu itu mah. Karena mereka tidak senang sama kita. Makanya perlunya kita itu menjilat, perlunya kita itu cari muka, cari perhatian agar supaya kita disukai, terutama oleh guru dan teman-teman satu kelas. Yaitu fungsinya, agar supaya kita mudah mendapatkan faidah ilmu dari mereka. Dan termasuk mengagungkan ilmu dan memuliakan ilmu, menghormati ilmu,
hendaknya orang yang mencari ilmu itu mendengarkan penjelasan ilmu dan penjabaran hikmah daripada ilmu bitakzim, dengan seksama, dengan serius. Ya, ibaratnya misalkan nih kalau ada seorang guru atau teman yang sedang menjelaskan tentang ilmu atau mendiskusikan ilmu, ya didengerin gitu. Gitu, Pak. Nah, sekarang gini deh. Kalau seumpamanya sampean lagi ngomong sama saya misalkan gitu. Nah, terus saya itu celingak-celingu gitu kan. Kira-kira sampean merasa dihormati enggak? Kan enggak. Nah, saya lagi ngomong sama kamu loh. Kok kamu malah enggak mau mendengarkan apa yang saya omongin, kan begitu ya? Nah, itu termasuk bagian daripada menghina ilmu. Karena seakan-akan ilmu yang disampaikan oleh seorang guru atau ilmu yang sedang didiskusikan oleh temannya dalam forum itu dianggap tidak penting, Pak. Makanya dia bersikap acuh tak acuh gitu loh. Nah, itu. Dan itu yang menilai Allah gitu loh. Allah yang menilai. Dari mana pendapat ini? Ya sesuai dengan perintah Allah. Ya kan? Bagaimana perintah Allah itu? Idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Ya kan? Kalau dibacakan Al-Qur'an, maka dengarkan. Itu ya. Nah, Al-Qur'an itu kan sumber ilmu. Nah, ini kitab ini bagian dari Al-Qur'an. Karena apa? Karena di kitab ini menjelaskan tentang firman Allah yang isinya penjelasan global daripada agama. Sementara kitab ini adalah tafsil, penjelasan terperincinya. Gitu loh. Maka ketika ada penjelasan seperti ini, sampean tidak mendengarkan dengan seksama, itu oleh Allah dinilai sampean tidak menghormati ilmunya Allah. Makanya kan sampai ada cerita tuh begini ya. Misalkan seperti cerita yang masyhur Habib Umar Al-Atas itu punya murid namanya Syekh Ali Baros. Nah, suatu ketika di majelis gurunya itu sedang mengajarkan ilmu, Syekh Ali Baros sambil mijetin kaki gurunya. Tiba-tiba ada orang masuk ke dalam majelis itu, langsung menemui Syekh Ali Baros. Ngobrol. Setelah ngobrol, keluar itu orang. Terus Syekh Ali Baros bilang, tahu nggak sampean siapa tadi yang datang itu? Nggak tahu guru, kata muridnya kan. Itu Nabi Khidir. Serentak, Pak. Jamaah majelis taklimnya itu keluar mengejar Nabi Khidir itu. Kecuali Syekh Ali Baros. Tetap dia mijitin gurunya. Ditanya sama Ali Baros, sama Ali Umar, Ali, kenapa kamu nggak seperti teman-teman kamu mengejar Nabi Khidir? Jawaban Ali Baros apa? Lah, apa perlunya saya sama Nabi Khidir? Nabi Khidir aja datang menemui guru, saya berguru sama guru gitu. Apa perlunya saya gitu? Nah, ini makanya Habib Umar itu bilang tidak sah orang membaca Ratibul Apos kalau dalam Fatihahnya tidak menyebutkan Syekh Ali Baros. Gitu, Pak. Nah, kalau kita coba lagi ngaji, gitu, ada temennya lewat aja kita masih jadi nggak level gitu, Pak. Dan itu implementasi daripada aktivitas sholat. Gitu. Ketika sampai sholat, boleh nggak sholat oleh? Walaupun ada orang lewat, ada presiden lewat ya, nggak boleh kan? Nah, kenapa itu tidak didirikan dalam hidup sampean? Hanya sekedar dilaksanakan saja. Padahal perintahnya itu mendirikan, bukan melaksanakan, gitu? Nah, itu loh, Pak. Ya, saya menjelaskan ini itu supaya sampean paham bahwasanya kitab itu korelasinya semuanya ke Al-Quran. Jadi jangan sampean termakan isu atau fitnahan orang yang mengatakan bahwasanya wah, kitab ini kan ciptaan ulama. Kalau Quran itu kan firman Allah. Loh, kalau tidak ada ini siapa yang mau menjelaskan? Kan gitu loh. Itu tidak benar ucapan seperti itu. Dan
keharusan mendengarkan penjelasan ilmu dan penjabaran hikmah daripada ilmu itu dengan ta'zim, dengan penuh penghormatan, dengan penuh keseriusan, wal hurmah, dan penghormatan, wa insami'a mas'alatan wahidatan wa kalimatan wahidatan alfa marratin, walaupun apa yang disampaikan oleh gurunya itu, kalimat per kalimatnya itu sudah sering sampean dengarkan ribuan kali. Nah, kalau yang paham kita kan ya, kalau orang lagi ngomong tentang masalah ilmu, terus itu sudah sering kita dengar, gitu. Nah, keseriusan kita mendengarkan itu, Pak, tidak seperti ketika kita pertama kali mendengarkan itu. Makanya disinggung di sini. Qila, dikatakan tuh, man lam yakun ta'zimuhu ba'da alfi marratin ka ta'zimihi fi awwali marratin falaysa bi ahli ilmi. Bukan termasuk orang kategori ahli ilmu, tidak termasuk kategori ahli ilmu orang yang penghormatannya, keseriusannya ketika mendengarkan penjabaran ilmu walaupun diulang-ulang 1000 kali, tidak seperti ketika dia mendengarkan pertama kali. Bayangkan, Pak. Ya. Jadi kalau ngaji itu serius, Pak. Karena apa? Yang menilai itu bukan gurunya, tapi Allah, Pak. Ini orang serius nggak ngaji nih? Apa hanya seremonial, atau hanya rutinitas, atau hanya daripada nggak ada kerjaan gitu? Gitu. Lah jangan digitukan, karena ini syariatnya Allah, gitu, Pak. Karena kalau tidak, khawatirnya kalau sampean meremehkan sesuatu yang berkaitan dengan syiarnya Allah, nanti sampean akan diremehkan oleh Allah. Karena perintahnya Allah bagaimana? Wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Barang siapa orang yang mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah, fahuwa min taqwal qulub, maka sungguhnya itu hatinya bertakwa. Jadi ciri khasnya orang bertakwa itu, dia tidak akan bosan mendengarkan, membicarakan, mendiskusikan, mempelajari, mengajarkan apapun yang berkaitan dengan syiar agamanya Allah. Makanya sampean kan, Al-Quran itu kan dari kecil kita baca hatam, dibaca lagi, baca lagi, dibaca lagi. Gak bosan kita. Kenapa? Ada iman di hati, ada ketakwaan di hati. Kita sering nih mendengarkan kajian fikih tentang bab wudu, bab sholat, udah sering tuh. Tapi kita tetap mau mendatangi majelis taklim hanya untuk mendengarkan penjelasan yang sudah sering, bahkan ribuan kali dari kecil kita dengerin. Kenapa? Karena di hati kita ada ketakwaan. Kita setiap tahun hadir maulid, padahal yang dibicarakan di maulid ya itu aja udah, gitu loh. Tapi tetap kita rayakan, kita hadiri, dan kita support, baik dengan pikiran, tenaga, dan harta. Kenapa? Fahuwa min taqwal qulub. Ada ketakwaan di hatinya. Pokoknya cirinya begitu, Pak. Wa may yu'azzim sya'airallah fahuwa min taqwal qulub. Barang siapa yang di hatinya ada ketakwaan, pasti dia akan mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah. Nah, apakah ngaji kitab ini bukan syiar agamanya Allah? Loh, ini syiar gitu. Syiar. Nah, apabila sampean itu mengagungkan syiar-syiar agamanya Allah, dan itu menjadi tanda bahwasanya sampean itu termasuk golongan orang bertakwa, maka bagaimana orang bertakwa itu konsekuensinya? Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tuh, yang disebut ayat 1000 dinar tuh, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap permasalahan hidupnya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan alirkan rizkinya dari arah yang tidak dia duga-duga. Ya. Wa may yatawakkal 'ala Allah, barang siapa yang menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah akan menjamin seluruh hidupnya. Innallaha balighu amri, Allah lah yang menguasai segala urusan. Dan qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, Allah menjadikan segala sesuatu itu tergantung kadarnya, Pak. Kalau kadar keimanan sampean itu sebiji zarrah, maka ya segitu akan dibalas oleh Allah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah.
Tergantung itu. Tergantung keimanan dan ketakwaan sampean gitu. Jadi bukan masalah ayatnya itu mustajab atau tidak, tapi yang membaca ini loh, serius apa enggak? Gitu loh. Dilandasi iman dan ketakwaan atau tidak gitu. Nah, itu loh Pak. Apakah sholat kita itu hanya sekedar formalitas, atau memang sholat kita itu dalam rangka mengagungkan perintah Allah untuk mendirikan sholat? Apakah kita itu setiap habis sholat zikir berjamaah, doa berjamaah itu sebagai formalitas atau rutinitas, atau memang mengagungkan syiar-syiarnya Allah, menghidupkan sunnahnya Rasulullah? Nah, itu yang perlu kita pikirin gitu. Jangan sampai itu hanya sebagai rutinitas, sebagai formalitas aja, karena kita orang Islam ya kudu begitu gitu. Karena kita ada di masjid ya kalau nggak ikut ya nggak enak gitu kan. Nah, jangan begitu. Tapi harus diingat Pak, bahwasanya di dalam kitab Nasaihul Ibad itu kan sering saya sampaikan, di situ ada kaidah gitu, yang menyatakan bahwasanya semua perintahnya Allah itu, baik perintah untuk dilaksanakan atau perintah untuk ditinggalkan, itu bermuara kepada dua perintah. Apa? Mengagungkan Allah dan menebarkan kasih sayang kepada seluruh makhluknya Allah. Nah, maka sampean beraktivitas itu dalam rangka mengagungkan, memuliakan Allah, maksudnya perintahnya Allah nih, syiar-syiar agamanya Allah atau tidak, itu tolak ukurnya. Itu tolak ukurnya. Makanya Gus Fuad Pleret itu menjelaskan tuh ya, di dalam YouTube-nya itu bukan ini. Kalau pengen kaya tuh gampang. Apa? Baca istighfar 2 tahun aja, pasti kaya raya. Cuman masalahnya, sampean tuh mampu ndak beristighfar selama 2 tahun gitu. Maksudnya bukan sekedar baca loh Pak, tapi istighfar yang dia ucapkan dengan lisannya itu memang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Betul-betul menyesal atas perbuatan dosanya dan berusaha untuk tidak mengulang kembali perbuatan dosanya, menjauh dari hal-hal yang berpotensi sampean akan terjerumus ke perbuatan dosa itu lagi. Wayambagi dan seharusnya wayambagi lan sepantese li talibil ilmi kedue wong kang nyupri ilmu apa alla yakhtarah yen to ora milih sapa talibul ilmi nau'a ilmin ing maceme ilmu binafsihi kelawan awake talibil ilmi, bal yufawwidu amrahu ilal ustadhi, bal balik yufawwidu masrahaken sapa talibul ilmi amrahu ing urusane talibul ilmi ilal ustadhi maring guru. Fa innal ustadha moko satuhune guru iku qad teman-teman hasolawis hasil lahu kedue guru at-tajarubu opo tajarrub pengalaman fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono milih ilmu wa arafah lan teman-teman weruh sapa ustad ma ing barang yang bagi kang sepantese apa ma barang likulli ahadin maring saben-saben wong wa ma lan ing ma barang yaliku kang pantes apa ma barang bitabiatihi kelawan watak karaktere talibul ilmi. Wa kana Syekhul Imam al-ajallul ustadzu Syekhul Islam Burhanul Haq wad-Din rahimahullahu taala. Lan ono sapa Syekh al-Imam kang dadi imam, al-ajallu kang mulya, al-ustadzu kang dadi guru, rupane Syekhul Islam Burhanul Haq wad-Din rahimahullah. Mugi-mugi ngerahmati hu ing Asy-Syekhul Imam Allahu sapa Allah taala sifati Allah kan maha luhur. Yaqulu iku ngucap sapa Asy-Syekhul Imam al-Ajallul Ustad kana ono sapa talabatul ilmi. Kana ono sapa ustad iku talabatul ilmi nyupri ilmu fi zamanil awal ing dalem mangsa kang awal yufawwidu yafuduna iku padha masrahaken sapa talabatul ilmi umurahum ing pira-pira urusane talabatul ilmi fit ta'allumi ing dalem ta'allum ing dalem belajar ila ustadzihim maring ustade
Thalibatul ilmi. Wa kanu lan ono sapa thalabatul ilmi yasiluna iku padha tutuk sapa thalabatul ilmi ila maksudihim maring perkara kang den tejo thalabatul ilmi wa muradihim lan perkara kang den karepaken thalabatul ilmi. Wal an lan utawi mongso iki yakhtaruna iku padha milih sapa thalabatul ilmi bi anfusihim kelawan awake thalabatul ilmi. La yahsulu moko ora hasil apa maksuduhum perkara kang den tejo thalabatul ilmi minal ilmi nyatane saking ilmu wal fikhi lan kefahaman. Jadi termasuk memuliakan ilmu itu adalah memuliakan seorang guru. Nah, termasuk memuliakan seorang guru itu hendaknya bagi orang yang mencari ilmu itu tidak memilih ilmu apa yang akan dia pelajari dengan sendirinya, akan tetapi dia pasrahkan urusan mencari ilmu itu kepada gurunya. Saya harus belajar kitab apa dulu, biar gurunya yang milih, bukan kita yang milih. Kenapa? Fa innal ustadza qad hasala lahu tajarubu fi dzalika, karena ustadz itu punya pengalaman dalam hal itu, ya kan? Punya pengalaman dalam hal itu. Wa arafah, dan dia lebih tahu akan apa yang seharusnya dipelajari bagi tiap-tiap murid dan apa yang pantas, yang sesuai dengan karakternya, gitu. Dia bakatnya di mana nih, gitu. Terus dia pantasnya belajar apa dulu nih, gitu kan. Dan ada seorang syekh al-imam al-ajil ustaz syekhul islam Burhanul Haq Waddin rahimahullah ta'ala yaqulu, dia berkata, dulu ya kan, fi zamanil hal kana thalabatul ilmi, para pencari ilmu itu di zaman dulu ya, yafuduna umurahum, mereka memasrahkan segala urusan pencarian ilmunya ya, ila ustazihim, terhadap guru-gurunya. Maka wa kanu yasiluna ila maksudihim wa muradihim, maka dia mendapatkan hasil dari apa yang dia maksudkan dan yang dia inginkan dari belajar ilmu. Wal'an, adapun di zaman sekarang yakhtaruna bi anfusihim, para pencari ilmu itu memilih sendiri apa yang akan dia pelajari. La yahsulu maksuduhum, maka tidak hasil apa yang dia maksudkan daripada ilmu dan kefahamannya. Ya sekarang kan bagaimana Pak coba? Gitu? Kalau sekolah tuh, mau kemana kamu? Saya mau masuk fakultas teknik. Saya mau belajar ini, ilmu fikih. Saya mau belajar ilmu ya. Tidak. Harusnya orang datang kepada guru. Wahai guru, saya mau belajar ngaji. Kira-kira pantasnya saya belajar kitab apa dulu ya? Biar gurunya yang memilihkan gitu. Karena guru itu harus kita yakini dia lebih tahu apa yang pas untuk pertama kali kita pelajari dan apa yang cocok dengan watak dan karakter kita gitu loh. Gitu. Jangan memilih sendiri. Kalau milih sendiri itu kan seakan-akan dia lebih tahu daripada gurunya. Nah, kalau orang sudah merasa lebih tahu daripada gurunya, ya tidak terbuka ilmu. Kenapa? Karena begini Pak, saya kasih contoh ya. Syekh Ibnu Malik, pengarang Alfiyah Ibnu Malik, itu kan ketika dia mau menulis Alfiyah Ibnu Malik itu semua bait nazamnya sudah ada di kepalanya. Kemudian terbesit dalam dirinya bahwa Alfiyah yang akan dia tulis itu bisa mengalahkan Alfiyah-Alfiyah yang sudah ada. Nah, ketika dia merasa seperti itu, hilang ilmunya Pak. Hilang ilmunya. Lupa semua itu. Yang mau dia tulis itu, lupa semua. Akhirnya, dia bertaubat, minta maaf. Maka, di dalam kitab Alfiyah itu, di muqaddimahnya itu, ada sisipan. Bentuk permintaan maaf dia dan penyesalan dia. Karena meremehkan Alfiyah para pendahulunya. Yaitu Alfiyah Ibnu Mu'ti. Maka ada kalimat bagaimana? Wa taqtadi ridwan bi ghairi sukhti fa'iqatan alfiyat ibn mu'ti. Nah, itu. Maka hati-hati Pak. Apalagi kepada guru tadi kan, kepada sesama teman saja kita tidak boleh meremehkan.
Kita tidak boleh merasa lebih baik dari teman kita, seperguruan, satu kelas, satu pesantren, satu guru, satu ilmu. Apalagi kepada gurunya. Nah, itu. Tertutup nanti kefahamannya itu. Dia tidak akan mendapatkan ilmu, la yahsulu maqsuduhum minal ilmi wal fiqhi. Dia tidak akan mendapatkan apa yang dia maksudkan daripada ilmu dan kefahamannya. Nah, berapa banyak orang itu sudah pernah mondok, sudah pernah ngaji, hatam kitab ini dan itu. Ternyata ilmunya tidak bisa mengawal pribadinya. Masih aja dia tertipu dengan gerakan-gerakan yang aneh-aneh gitu. Tidak istiqomah dengan ilmu yang dia pelajari. Seperti yang saya cerita tadi kan? Gitu? Ustaz, kira-kira menurut sampean ini benar apa enggak? Menurut paham ilmu yang selama ini sampean pelajari di pesantren, benar apa enggak kira-kira? Kenapa sampean itu bertindak, berperilaku tanpa dipikir dulu? Maksudnya dipikir dengan ilmu yang dia selama ini pelajari gitu loh. Itu berarti kan jangan-jangan waktu dulu belajar nggak mengikuti adab ini gitu. Gitu loh. Maka hati-hati, hati-hati. Karena apa kan gini Pak ya? Bayangkan loh. Demi untuk nih Pak, sholat ya. Demi untuk membuktikan bahwa sampean itu adalah orang yang mengagungkan perintahnya Allah, mengagungkan sunnahnya Rasulullah, sampean rela loh Pak. Kepala sampean itu menyentuh lantai, di mana di depan sampean itu pantatnya orang di atasnya. Loh, sholat bagaimana? Ketika berjamaah, sampean ruku di depan sampean pantatnya orang. Rela loh sampean itu. Demi apa itu? Demi untuk membuktikan bahwa kita itu adalah orang yang mengagungkan, menghormati, memuliakan perintahnya Allah. Nah itu harus dihidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Pak. Jangan hanya sekedar kita jadikan formalitas ibadah, gitu loh. Tapi harus didirikan dalam hidup kita, gitu loh. Nah itu yang kadang-kadang nggak terpikir sama kita. Makanya pentingnya ilmu selalu didiskusikan dimanapun, kapanpun, dan oleh siapapun gitu. Supaya kita tetap ingat itu. Gitu loh Pak. Kira-kira begitu ya. Saya rasa cukup karena sudah jam 10 lewat. Sedikit tidak apa-apa, tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keberkahan dan manfaat atas apa yang kita pelajari pada malam hari ini, dan bisa menambah pengetahuan dan kefahaman kita, sehingga bisa memotivasi kita untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan terjaganya keistiqomahan kita di dalam mengkaji kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita tergolong menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW yang senantiasa mendapatkan barokah syafaat beliau fid dini wa dunya wal akhirah, sehingga Allah pertemukan kita dengan ajal kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wal afu minkum, thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.